Hello again, everybody. Welcome back again di Bitcoin Update. So, happy Thursday. Selamat tanggal 30 November 2023. Nggak berasa ya, kita udah di akhir bulan nih, teman-teman. Besok close candle jam 7 pagi. Itu bakal jadi close candle untuk monthly juga di Bitcoin. So, ini bakal jadi sesuatu yang perlu kita antisipasi untuk pergerakan di bulan Desember dan juga menyambut halving 2024. Yang menarik, teman-teman, pergerakan Bitcoin so far itu masih konsolidasi di antara range 38.400 sampai dengan kisaran range 30, I don't know, maybe 37.000 ya, 37 ribuan something. And saat ini di video ini ya kita bakal bahas itu time frame monthly, weekly dan juga daily, ya plus hourly lah ya. Kita bakal tambahin pergerakan jangka pendeknya supaya teman-teman juga tahu kira-kira pemanfaatan untuk short term tradingnya itu seperti apa. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ya lebih jauh, saya pengen sedikit nunjukin ya satu buah komen lah dari viewers kita. Sebenarnya ini adalah komen yang menurut saya sangat-sangat baik ya, baik sekali. Kenapa? Karena ada analisisnya yang bisa kita jadikan sebagai referensi dari analisa ya. Dan di sini sebenarnya kalau kita ngelihat analisis ya yang saya buat setidaknya semenjak awal bulan November sampai dengan sekarang, ya bisa dibilang kalau semingguan terakhir lah, mungkin kita mencoba untuk mengantisipasi probabilitas yang bisa dibilang mengkhawatirkan, ya kan? Saya nggak bilang pasti terjadi, tapi mengkhawatirkan. But at least kita antisipasi itu sedari awal. But ya, at the beginning of the month ya, and then maybe previousnya kita lebih ke bullish ya. Makanya banyak banget analisis dan eksekusi yang saya lakuin, bahkan di advance group most likely itu adalah long position, but then somewhere in the middle atau mungkin di minggu ketiga kita udah mulai anticipate probabilitas Bitcoin itu bisa mengalami koreksi. Nah, agak di awal bulan saya inget banget waktu kita update seputar Bitcoin pergerakannya cenderung bullish, ada pandangan lah yang sebenarnya lebih cenderung kontra. Jadi dia menyampaikan bahwa ekspektasinya adalah Bitcoin 24.000, Ethereum adalah $1.000 ya per koinnya. Monthly CB itu adalah sell side imbalance dan buy side inefficiency, serta monthly bearish breaker, which is breaker block, harusnya ya akan memberikan damage yang signifikan. Ini kalau pandangan dia nih. Draw on liquidity atau targetnya itu adalah 24.700, sementara November bearish seasonality dan ada SMT divergence between Bitcoin dengan Ethereum. Buat yang nggak tahu, SMT itu adalah Smart Money Tools. Jadi melihat bagaimana pergerakan antara Bitcoin dan Ethereum itu bisa digunakan ya sebagai sebuah indikasi pergerakan ke depannya. Jadi istilahnya kita ngelihat nih, oh Bitcoinnya sama Ethereum tuh udah nggak sejalan. Bitcoinnya mungkin cenderung bearish, tapi Ethereumnya cenderung bullish. Nah itu bisa digunakan lah sebenarnya sebagai analisis ya. Jadi kita tahu mana yang lagi outperform dan mana yang sedang underperform. Dan kita bisa gunakan chart tersebut untuk kita pakai transaksi. Dan saya sampaikan di situ ya, menarik nih, saya simpan ya, kita lihat November tutupnya di mana ya. Ekspektasinya adalah $25.000 let's say, but then close candle monthly ini mendekati level $38.000 ya. Jauh sekali. Tapi itulah kenapa teman-teman sekalian, analysis monthly itu penting, weekly itu penting ya. Mungkin monthly itu seasonality, kita bisa coba untuk antisipasi, tapi tidak melupakan bahwa yang utama itu adalah tren dan struktur. Jadi kalau kita ngelihat pergerakan tren dan struktur pada time frame tertentu, specifically mungkin yang besar ya kayak daily, weekly, maka kita nggak bisa terlalu yakin bahwa kalau November bearish, rata-rata bearish loh. Berarti bulan ini harusnya bearish nih. Makanya orang bilang istilahnya tuh November, kan istilahnya begitu teman-teman. But then, ya, it doesn't proven, ya kan? Maksudnya apa? Karena gini, bulan ini, bulan depan, next year, itu bakal beda, saya kasih tahu. Why? Because roda perekonomian itu selalu berputar, ya kan? Mungkin November tahun lalu bisa dibilang bearish seasonality-nya. Why? Karena barengan dengan case FTX. November tahun lalunya lagi juga sama, 2021. Kenapa cenderung bearish? Why? Karena pada saat itu, for the first time, the Fed mengumumkan mereka akan melakukan quantitative tightening.
So, ada dua reason kenapa market bisa bearish pada saat di bulan November. Tapi kali ini sebenarnya cuma satu ya tekanan yang dikasih oleh market terhadap kita, yaitu soal case CZ dan Binance beberapa hari terakhir. Tapi kita semua tahu langkah yang dilakukan CZ ini sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Binance ya. Dan juga secara tuduhan tidak mengatakan bahwa Binance itu menggunakan dana user, kemudian Binance itu melakukan manipulasi transaksi dan lain sebagainya. Enggak. Yang dilakukan yang dituduh ke Binance itu adalah masalah anti money laundering. Which is gimana caranya kita nge-track ratusan transaksi ya, ratusan juta transaksi dalam satu hari atau mungkin dalam beberapa periode ya kan. Dan itu menurut saya lucu gitu loh. But then CZ dengan berbesar hati dia mau mengalah kepada pihak regulator supaya apa? Supaya Binance bisa beraktivitas dalam keadaan baik-baik saja. Gak harus sampai kayak FTX kejegal lah istilahnya gitu kan. And maybe market juga sudah dewasa lah dalam menanggapi situasi tersebut. Mungkin nggak ada panic selling yang gimana, tapi kita percaya sampai dengan saat ini bahwa discount price itu memang diperlukan. Karena kalau kita pengen ngelihat Bitcoin bener-bener rally, ngejar ke 40.000 bahkan lebih tinggi dari 40.000 dolar, semestinya discount price itu harus ada. Kenapa? Karena kalau nggak ada discount price, susah untuk bigger players atau smart money masuk ke dalam market. Ya kan? Itu adalah logika dasar berpikir yang paling baik lah kalau saya bilang ya, dalam tanda kutip, supaya kita juga nggak mudah FOMO gitu kan, ngelihat harga di pucuk-pucuk nih, wah kayaknya hajar terus nih, ternyata kita malah jadi sangkuters 2.0 guys. Nah itu malah jadi resiko juga. But saya nggak bilang market akan benar-benar didam ya, tapi kita bilang kita berbicara dalam beberapa hari terakhir 35.000 aja itu adalah normal discount price. Kalau dapat 30.000 dolar itu even better. Untuk apa? Untuk belanja, ya kan? Pada saat 30.000 tercapai, itu altcoins, diskonnya besar-besaran. Dan pada saat diskon besar-besaran, teman-teman masih nggak mau belanja menjelang halving next year. Itu menurut saya unik, ya. Jangan expect terlalu jauh lah, ya, kalau kita ngomongin discount price. Itu saja teman-teman sekalian. Jadi, apa yang disampaikan oleh si kawan, ya, sebenarnya saya sangat appreciate ya, apalagi kalau ada analisisnya clear ya. Pada saat dia menyampaikan ini ya, saya langsung kosongi chart Binance, kosongi chart Bitcoin, dan kita coba untuk analisis the bigger pictures yang dia sampaikan, which is sebenarnya menurut saya make sense. But once again, ini predicting gitu kan, karena kita berbicara misalkan contoh Desember nih, bulannya seperti ini, antara Desember atau Santarelli ya kan, dan lain-lain. Nah itu udah prediksi di masa depan nih. Masalahnya kita nggak bisa tahu ya. Kalau saya punya bola kristal, saya bisa kasih lihat ke teman-teman, mungkin itu baru valid, ibaratnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya sebagai intronya. Nah Bitcoin teman-teman sekalian, closing time frame daily once again itu sebenarnya failed untuk close di atas 38.000 dolar. Tapi hari ini open candle coba lagi ngejar ke atas lagi ya, retest lagi. Teman-teman lihat, ini udah 3 kali so far buntut candle di harga 38.000 dolar ya. Udah coba 38.400, reject lagi. Besokannya atau beberapa hari setelahnya coba lagi ke 38.300, reject lagi. Kemarin juga sama, 38.400, cepet ya, karena itu prosesnya kita lagi live streaming sama teman-teman di Advance Group. Terus mereka juga notice gitu loh, wih Bitcoin dangdutan nih ya kan, sore-sore tiba-tiba dia geraknya kenceng, tapi kemudian bukan naik tapi malah turun, reject lagi. Nah ini jadi mempertanyakan ya, kita jadi mempertanyakan apakah 38.400 itu sebenarnya ada order sellers yang tersedia dalam jumlah banyak, makanya dia kesulitan setiap kali mencoba untuk close di atas level tersebut. Tapi ini kan hari terakhir nih teman-teman di bulan November, mungkin akan ada kejutan ya, kita nggak tahu. Mungkin yang keempat adalah lucky charm ya, kita nggak tahu teman-teman. Atau mereka belum puas, coba untuk men-sweep liquidity yang ada di atas, jadi coba dimakan lagi dibawa turun, dimakan lagi dibawa turun, dimakan lagi dibawa turun. Supaya apa? Supaya mereka bisa berjualan dalam keadaan stealth mode ya. Jadi kayak
pelan-pelan nih ya kan, kayak ninja teman-teman, kalau bisa nggak kelihatan gitu loh. Dan pada akhirnya baru nanti ternyata di saat kita berpikir bahwa ini adalah kondisi yang luar biasa baik, ini bisa bullish banget, ketika everybody start thinking bahwa it's a bullish market, dan mereka lah ya yang akan taking action, maybe teman-teman ya. But for now, selama struktur bullish ya seperti yang saya katakan, struktur trend masih bullish, ya udah kita ikutin aja maunya mereka seperti apa ya, biasnya kita seperti apa, lebih kurang seperti itu biar teman-teman bisa take note. And by the way, kita analisis secara detail ya. Mungkin kita bakal coba untuk gunakan chart yang kosong. Which chart yang kosong ya? Saya pakai chart futuresnya aja deh ya, teman-teman sekalian. Kita bakal buka time frame monthly and clear this up. Look at this teman-teman, the beautiful movement of November ya, November, yaitu close candle dalam keadaan bullish ya, dan ini bisa dibilang baik sekali ya. Sebab kenapa teman-teman sekalian? Ingat aja bahwa di level ini tuh terdapat SNR atau support resistance ya, dan ini bukan cuman time frame monthly tapi juga weekly dan juga daily, itu di level $30.000. Saya pernah sampaikan ya a little bit early di awal bulan bahwa close candle di bulan Oktober kemarin itu mengkonfirmasikan breakout terhadap SNR tersebut, gak cuman pada time frame weekly tapi juga monthly. Makanya saya katakan ini adalah close candle yang paling oke ya. Mungkin asumsinya si kawan tadi ya berbicara soal bearish breaker itu sebenarnya di sini teman-teman sekalian ya. Ini dikatakan dengan istilah bearish breaker atau bearish breaker block atau breaker block. Mengapa demikian? Karena ini yang menyebabkan harga itu mengalami breakdown ya. Jadi kalau misalkan asumsi dia nih, ini saya cara pandang saya ya, mudah-mudahan sama gitu ya, mudah-mudahan. Intinya dia ngelihat di sini harusnya sebagai liquidity sweep, which is a fake out ya. Technically itu dikatakan dengan istilah fake out. Dan di sini karena dia sudah mengalami breakdown terhadap previous low, dikatakan dengan istilah market structure shift. Maka ini adalah high point, ini adalah low point. When the price pulling back ke level breaker block atau ke area supply atau ke area support resistance ya, itu diasumsikan sebagai potensi terbentuk yang namanya lower high. Makanya draw on liquidity yang dimention sama si kawan itu di 24.700, saya tahu yaitu di level ini ya, low point yang terbentuk pada bulan Agustus 24.600 ya, dia markingnya 24.700 ya. Kenapa? Ya itu liquidity teman-teman sekalian. Terdapat banyak sekali order buy mungkin dengan stop loss di bawah 24.700. Jadi when the price going down like this, bisa jadi fake out baru kemudian dia nanjak atau rally kembali ya. Tapi tampaknya di bulan November itu nggak langsung react ya semaunya kita gitu ya, dalam semaunya kita lagi ya, semaunya dia gitu ya, dalam artian kita nggak ngelihat ada rejection di sana. Yang terjadi adalah price still going up dan closingnya dalam keadaan bullish ya. Tampaknya mungkin ya analisis dia masih bisa valid antara di bulan Desember atau mungkin di bulan Januari. Tapi kalau di bulan Januari itu seasonality ya kan, yang kita percaya dengan musiman, biasanya di bulan Januari itu cenderung bullish. Jadi the question is, pada kondisi saat ini apakah Bitcoin akan closing benar-benar strong candle di level 38.000 tanpa menunjukkan adanya rejection sama sekali dalam beberapa hari ke depan? Atau lebih tepatnya bukan beberapa hari sih, beberapa jam ke depan ya. Karena ini close candle-nya 19 jam lagi teman-teman untuk close candle time frame monthly. But saya masih agree ya. Jadi memang sebenarnya kalau ini kan dia bilang breaker block ya. Sebetulnya nggak perlu ngelihat sampai ke monthly ya. Kita ngelihat dari weekly pun teman-teman udah bisa lihat bahwa di level tersebut memang ada satu area supply yang posisinya itu masih fresh ya, belum pernah di retest sama sekali semenjak terbentuknya pada bulan Mei 2022. Makanya ini juga menjadi satu statement saya dalam beberapa hari terakhir. Kita melihat bagaimana Bitcoin ya di time frame daily ini menjadi concern tuh. Saya marking $40.000. Why? Because that's the only level supply yang belum di retest pada Bitcoin ya, which is technically saat ini kita lagi ngetes ya kan, memasuki area tersebut. Area loh, karena kenapa?
Ini besar teman-teman candlenya ya. 38.000 low pointnya dan high pointnya adalah 40.000. Jadi 38 sampai 40.000 ya. Nah itu adalah level yang saat ini sedang dites sama Bitcoin nih. But the question is, why kita nggak pernah bisa close di atas 38.000 ya? Masih sulit sampai dengan hari ini. Total udah 3 kali percobaan, dan dari segi body candle tuh udah berkali-kali ya, bukan sekali atau 2 kali atau 3 kali, tapi ini berkali-kali. Dan memang asumsinya adalah kita melihat bagaimana konsolidasi ini ya bisa menjadi awal atau indikasi dari pembalikan arah atau koreksi yang mungkin diharapkan oleh si teman kita ini gitu kan. So let's see again ya, kita balik lagi ke mana tadi, weekly ya. Kita starting dari weekly. Teman-teman udah lihat ya, monthly di situ breaker block, weekly di sini juga asumsinya adalah breaker block atau kita bisa katakan supply. Di daily juga sama ya. Ini di daily nih, ini kombinasi kedua box yang saya gambar tadi, monthly dan weekly. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya tambahin lagi satu lagi di sini, nah komplit udah ya teman-teman semua, bahwa technically kita sedang ngetes level yang sangat kuat. Ini adalah tembok yang sangat tebal. Monthly, weekly, daily, perfect. Ya, everything's perfect. Nah, teman-teman sekalian, apakah ini sebagai sign bahwa market harus mengalami rejection? I don't know, ya, to be honest. Once again, kita bukan trying to predict the futures. Cuman, market discounts everything. We believe in Dow theory, which is kalau teman-teman yang biasanya trading, ya, apalagi di forex market, commodity market, kalau kalian gak bisa sabar nunggu sampai ada pullback atau discount dan kalian paksa masuk pada saat harga lagi rally, most likely teman-teman bakal lose di market. Itu biasanya, ya. Nah, sekarang yang kita anticipate, sebenarnya saya nggak expect harga sampai ke 24.700 gitu ya. Kalau misalkan kita bisa dibagi jatah ya, koreksi sampai 31.000 atau 32.000 aja, saya rasa itu udah cukup menjadi area buy untuk Bitcoin yang menurut saya cukup ideal. Ya, saya ada lihat lah beberapa analisis dari mungkin beberapa influencer juga yang luar ya, terutama ya teman-teman ya, bahwa di sini mereka mengidentifikasi sebagai trendline. Nah, teman-teman, mungkin ini sedikit pandangan saya ya seputar trendline. Sebenarnya trendline nothing wrong with trendline ya, cuman keseringan atau seringkali trendline itu membuat bias orang menjadi salah. Ya, makanya beberapa kondisi teman-teman pasti pernah ngeliat lah ketika harga membentuk rising wedge. Apakah harga pasti breakdown? Belum tentu ya. Pada beberapa case malah seperti ini. Nah, ya kan, teman-teman pasti pernah lihat lah kondisi seperti ini. Apalagi yang terbiasa trading ya, mungkin kalian lebih sering mengidentifikasi, rising wedge nih, harusnya dia turun. Jadi kalian sell short. But then fact-nya adalah harga tetap nanjak. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan, struktur adalah yang pertama. Trend adalah yang pertama. Kalau misalnya teman-teman ngelihat rising wedge, posisi trend market lagi seperti ini, oke, maka nggak ada masalah teman-teman ya. Memang kondisi yang Anda lihat ini sangat baik sekali untuk dipertimbangkan menjadi opportunity sell short. Tapi kalau misalkan tidak seperti ini dan teman-teman mengidentifikasi, mencari tahu di mana topnya, selama trend masih bullish, market masih bisa nanjak. Nah, saat ini ya mungkin ini satu buah concern yang diperhatikan banyak orang, ya kan? Dan saya nggak tahu, masalahnya semakin ramai yang melihat, ini akan dimanfaatkan oleh bigger players sebagai apa? Sebagai sarana mereka untuk mengumpulkan liquidity. Ya, mungkin inilah yang menjadi alasan Bitcoinnya masih nanjak. Ya, supaya apa? Supaya lebih banyak ngejemput sellers ya. Pada satu titik sellers ini kan masih numpuk nih di atas. Coba dijemput dulu stop lossnya, dimakanin stop lossnya. Ayo, lebih banyak sell lebih bagus. Ayo kita makanin stop lossnya. Begitu udah kena stop lossnya semua, buying order masuk, di situ bigger players bisa jualan. Mungkin itu yang terjadi teman-teman saat ini ya. But ya, ini semua hanyalah asumsi, kita nggak bisa tahu dengan pasti sampai akhirnya benar-benar terjadi. So, saya pribadi doesn't want to speculate ya, tidak mau terlalu banyak berspekulasi. Dan yang penting adalah teman-teman sekalian, saya hapus semuanya, kita balik clear lagi. Yang penting adalah saat ini yang saya lihat ya, what I see right now adalah kondisi di mana harga bisa membentuk ascending triangle. That's it. Ya, jadi seluruh penjelasan saya tadi
itu bisa banget salah teman-teman sekalian. Cuman itu kita gunakan sebagai bagian dari asumsi dan juga antisipasi. That's it. Ya, kita coba antisipasi kemungkinan if Bitcoin mengalami rejection, teman-teman udah bukan, wih, kenapa Bitcoin turun nih dan lain sebagainya. Anda sudah tahu ada alasannya, cuman Anda tidak bisa terima. Mungkin itu satu poin ya. Dan saat ini kondisi Bitcoin, kalau misalkan dia breakout, karena memang apa yang ditunjukkan oleh chart adalah slowly building momentum untuk bisa nanjak. Namun selalu gagal setiap kali percobaan 38.400. Nah sekarang teman-teman jadi tahu, breakout 38.400 very likely kita bakal ngelihat higher price, itu pertama. Yang kedua, setelah dia create higher price atau harga yang lebih tinggi, setelahnya ada liquidity sweep atau rejection, tetap kembali ingat bahwa the first analysis itu valid. Ya, jadi kalau kalian buy dan kalian profit di 39.000, 40.000 itu valid. Nah, setelahnya ada fake out atau rejection dan harga berbalik turun, itu berarti lain lagi ceritanya. Kita analisa lagi berikutnya atau besoknya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sampai sini bisa keep follow dengan apa yang saya coba sampaikan. Ya, utamanya adalah antisipasi dan pemanfaatan itu harus tetap ada. Karena probabilitas itu selalu ada, ya. Mau itu naik ataupun turun, kedua probability ini ada di dalam market. Yang penting apa teman-teman? Saat ini kalau kalian memanfaatkan jangka pendek, ya. Kalau kita bicara jangka menengah dan panjang, teman-teman tahu lah arah omongan saya tadi kemana, ya. Mungkin sedikit summarize, intinya adalah buy when we have the discount. Saat ini no discount, no buy. Ya, yang kita lakukan adalah either teman-teman kalau mau cicil ya silakan, ya cicil beli. Yang penting ada tulisan buy gitu kan, cicil beli. Atau kalau misalkan kalian mau beli dalam jumlah yang lebih besar, which is lebih beresiko, ya of course kalian harus cari entry point yang tepat. Dalam tanda kutip, kalau memang ada discountnya, why not gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Alright, hopefully it clear sampai dengan sejauh ini teman-teman sekalian. Udah 21 menit ya saya bikin video ini ya, tak terasa ya. Lanjut teman-teman ke hourly-nya. Hourly-nya sebenarnya simple aja teman-teman sekalian. Tadi kita sudah identifikasi ya di higher time frame. Intinya kita melihat ada sebuah trend line yang terbentuk. Trend line tersebut masih valid sampai dengan kondisi saat ini. Dan kemudian either harganya naik dalam sebuah rising wedge atau dalam sebuah ascending triangle. Ya, yang pasti teman-teman sekalian, kita nggak mau terlalu banyak spekulasi di bagian topnya ya. Saya nggak tahu soalnya nanti rejectionnya kayak gimana. Dan yang pasti kita tambahin dulu key resistance kita, yaitu $38.400. Meanwhile bottomnya itu adalah di $36.800 ya. Ini adalah low yang terbentuk pada pergerakan kemarin. Jadi saya bakal marking di sini ya guys. Nah ini semakin menyempit nih range-nya kita nih ya, dari yang tadinya lebar-lebar, ya kan, lebar, tambah lama tambah sempit, dia create higher high, tapi dia pullback-nya cuma segini, ya ini tambah sempit, dan sekarang semakin sempit lagi, ya pada akhirnya Bitcoin akan dipaksa untuk make a move, but the question is, next move-nya itu kemana, ya, itu yang semua jadi pertanyaan orang-orang. Buat saya simple, close candle daily apalagi di atas 38.400 intinya membuka opportunity ekspansi range sampai 40.000. Break di bawah 36.800 atau 36.700 saat ini range area ya teman-teman ya. Itu juga merupakan break terhadap trend line, which is sangat possible untuk membantu Bitcoin turun lebih jauh. Ya, dan kasih kita discount price yang kita harapkan tadi 35.000, 32.000 atau 31.000-an ya, more or less itu dari perspektif weekly dan juga monthly-nya. Kita udah sama-sama identifikasi. Nah, saat ini teman-teman, saya menggunakan VWAP ya. The first VWAP itu coming from the swing low, which is technically ketika di break, inilah yang menjadi reason kenapa kemarin saya memutuskan untuk long pada Bitcoin ya. Udah taking profit by the way. Lalu di atas ini adalah swing high. Saya gunakan VWAP juga. Nah, yang menarik teman-teman, retest atau pullback kemarin itu sejauh-jauhnya hanya sampai di VWAP saja. Begitu dia ngetes VWAP, holding, konsolidasi, dan kemudian dia rebound lagi. Nah, ini yang unik teman-teman sekalian ya. Kalau berdasarkan ICT nih ya, tadi penjelasan yang sama dengan yang disampaikan oleh si kawan. Yang saya lihat adalah, kita melihat ada proses market structure shift pada time frame 1 jam, kemudian ada liquidity sweep, once again,
Ya, technically ini bisa dikonsider sebagai liquidity sweep buat teman-teman yang agresif. Dalam artian, harga udah sempat makan ya stop loss yang ada di atas high point ini. Jadi kalau orang sell short, ini stop lossnya udah hit lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi ini dianggap sebagai sell side liquidity, buy side liquidity ya, more or less antara biasa atau SSL ya. Itu biasanya disampaikan seperti itu. Nah, lalu pada prosesnya, kalau di sini sih saya sebenarnya ngelihatnya ya, ini dianggap sebagai part of inducement. Jadi coba sekali lagi dimakan dari stop lossnya ya, yang ada pada low point di sini. Jadi ini kita punya low point, stop lossnya dimakan, and then VWAP terlihat seperti retesting ya, but then baru setelahnya harga konsolidasi dan rebound lagi atau breakout lagi dari resistance-nya. Saat ini mungkin ya kita diapit nih teman-teman antara VWAP atau supply. Ya, di mana yang akan bereaksi ya? Kalau saya ngelihatnya, karena di sini intinya dia sudah sedang dalam proses create lower low, ini retest terhadap supply, ya intinya teman-teman tinggal melihat aja. Kalau sampai ada rejection pada Bitcoin, I think Bitcoin masih bisa bergerak ke harga yang lebih rendah. Dan ini berarti di time frame besar seperti 4 jam ya, ini adalah part of the pullback atau retest dari swing high yang terbentuk beberapa hari terakhir. Lebih tepatnya dari hari Senin ya, kita ngelihat dia nanjak. Kalau memang di sini dia harus reject, maka dia akan pullback retest sampai ke area demand. Jadi draw on liquidity itu adalah di kisaran level 36.000 sampai 36.800 sampai 37.000 dolar. Jadi itu adalah area demand yang kita harus antisipasi. Apakah Bitcoin akan tertahan di situ atau tidak? Dan kalau mencari opportunity buy, this is gonna be the best area untuk teman-teman mempertimbangkan apakah ini adalah timing terbaik atau area terbaik untuk entry long. Sebab Anda punya defense berupa trend line, kemudian support, kemudian demand. Jadi bagus ya dari segi perspektif risk and reward aja tuh ngejar sampai ke atas saja dapat 2,5 sampai 3R itu masih sangat possible. Depend on penempatan stop loss teman-teman ya. Kalian mau agresif atau konservatif. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sementara pandangan saya jangka pendek. What if Bitcoin create higher high? Ya better, kalian follow aja impulsive move-nya. Ya, memanfaatkan juga breakout-nya dan mungkin ngejar ke level 39.000 atau 40.000 dolar. Nanti di pertengahan kita manage lah ibaratnya. Kalau memang ada rejection ya kalian bisa take profit dulu dan lain sebagainya. Oke, so saya rasa teman-teman sekalian itu adalah update saya seputar Bitcoin. Kita udah bahas dari monthly, weekly, daily, sampai ke hourly-nya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran atau bigger pictures-nya. Dan before saya tutup video ini, once again saya pengen remind ke teman-teman buat kalian yang terregistrasi Advance Group pada periode bulan Desember, harap luangkan waktu di hari Selasa depan, tanggal 5, kita akan adakan webinar. Make sure kalian hadir, karena kita bakal banyak menjelaskan ya, kira-kira proses, analisa, dan lain sebagainya, serta persiapan teman-teman lah untuk mengkonsumsi informasi yang ada di dalam Advance Group. Oke, so thank you very much guys for watching this video. Hopefully informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk altcoins. Cheers, bye-bye guys.